Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan judul Akhirnya Jokowi Bicara. Jadi Najwa Shihab, waduh, Najwa Shihab lagi ya kan. Udah lama sepertinya kita tidak menyebutkan dan membahas nama ini teman-teman. Terakhir kalau nggak salah ingat ya, ketika Pak Jokowi pulang dari Jakarta ke kota Solo ketika purna tugas. Dan waktu itu Najwa Shihab sempat merendahkan Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi nebeng teman-teman. Nebeng pesawat TNI AU. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, karena Najwa Shihab menghadirkan wawancara yang sangat luar biasa di mana Pak Jokowi menjawab beberapa isu yang mungkin menyeret-nyeret nama beliau belakangan ini teman-teman. Utamanya terkait vandalisme Adili Jokowi, terkait dengan hubungannya dengan Ibu Mega, terkait dengan cawe-cawe. Nah ini akan terjawab. Dan terakhir terkait dengan Gibran Raka Buming Raka. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Jokowi, Waduh, belakangan Adili ini kan Jokowi, ya. ada suara-suara Adili Jokowi muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, Adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ungkapan Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. kekalahan di Pilpres. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Biasa aja. Bapak tidak terlalu Pak memikirkan Jokowi itu? seperti Enggak. biasanya. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak Ya, menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, Belum move Sehingga- on. berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa lah. Kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 nih masih ingin Cawe-cawe. intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu Pak. Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo gitu. Guyonan. Enggak lah, kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik, dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini Sangat baik. sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak 11 dari Prabowo? Kalau 100. survei kan sekitar 80-an%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Nah, tak perlu angka. Saya kira teman-teman. kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja. Enggak. Bapak menghindar Tangan disebut nih, kan. cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang
yang yang sangat baik. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo. Ya, itu masyarakatlah yang menilai. Jangan Masyarakat saya. yang Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri. Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Ojo Jadi kemajon. maksudnya harus Ya karena jangan melebihi, jangan berlebih-lebihan. Karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Membantu presiden apa? Udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. Ojo kemajon. Pak, pengalaman kemarin di Pilkada itu membuat Bapak ingin untuk masuk lagi partai politik atau justru membuat Bapak merasa sudahlah tidak perlu lagi terlibat politik elektoral? Enggak lah, itu apa, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi, saya harus berhitung panjang. PAN mengajak, Golkar berharap, Gerindra menyebut. Bapak ada ketertarikan untuk menerima? Belum berpikir ke arah sana. Belum. Ini ketawa Pak Jokowi ini khas sekali teman. Ketawa banyak uang atau ketawa punya power yang gede. Nah begini nih. Aduh. Belum berpikir ke Emang arah sana. beda ya. Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa Pak? Partai perseorangan. Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi itu? baru dimatangkan. Power Jadi dimatangkan. kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super terbuka. Super TBK. Artinya Ya dimiliki oleh seluruh anggota. kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang Pak. Dimilikin Ibu Saya Mega. nggak ingin berbicara mengenai itu. Dimilikin Ibu Mega udah. Udah, jawab aja Pak, dimiliki Ibu Mega udah. TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing Pak. Panas dingin hubungan Megawati dengan Jokowi. Wah ini menarik nih. Panas dingin hubungan Jokowi dan Megawati. Wah kita dengar jawaban dari Pak Jokowi teman-teman ya. 20 tahun di PDIP berujung dipecat. Wow, 20 tahun Pak Jokowi di PDIP ya. Pak, ada undangan ke HUT Partai Gerindra minggu depan. Yang diundang Bapak dan katanya semua ketua partai diundang. Berarti kemungkinan Bu Mega juga akan diundang. Bagus. Iya. Bagus. Ya. Semua Bapak akan hadir, Pak? bagus. Insya Allah, apabila diundang, saya pasti hadir. Kalau Bu Mega juga hadir, itu akan jadi pertemuan pertama Bapak dengan Bu Mega setelah sekian lama ya Pak? Ya, sangat bagus. Kapan Pak terakhir ngobrol dengan Bu Mega? Apa nih ya? Sebelum Pilpres. Ya, Pak. sebelum Pilpres. Iya, sebelum sebelum Pilpres. Jadi menarik untuk lihat kalau nanti Bapak duduk berdua dengan Bu Mega ya Pak. Dan Akan bergandengan ngobrol tangan. apa kira-kira? Tapi hubungannya baik-baik saja Pak? Baik-baik saja. Bapak kalau udah senyum-senyum gini. Senyum Pak Jokowi itu artinya banyak teman-teman. Pak Jokowi, Susah diterjemahkan. terima kasih banyak Pak sudah mengundang ke Solo. Mudah-mudahan ada lain waktu saya bisa wawancara Bapak lebih panjang ya Pak.
Bisa, Karena masih insya banyak Allah. pertanyaan-pertanyaan. Nggak ada Saya dari tadi dikasih kode sama Bang Syarif tuh Pak Aduh, di Bang situ. Syarif, Bang Ini Syarif. gara saya bandel aja, jadi saya nanya terus, tapi saya tahu Bang Syarif tuh. Coba tolong disorot Bang Syarif. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara eksklusif Mata Najwa dengan Pak Jokowi ya, dan Pak Jokowi menjawab beberapa isu, beberapa hal yang mungkin belakangan ini selalu menyasar nama beliau, utamanya ya vandalisme yang banyak terjadi di Yogyakarta dan beberapa tempat lainnya, dengan tulisan adili Pak Jokowi. Tapi ya kalau kita bukan adili itu Pak Jokowi, bukan adili Jokowi, adil itu Jokowi teman-teman. Adil itu Jokowi, bukan adili Jokowi. Nah, kita harus melawan vandalisme-vandalisme seperti ini, teman. Nah, dengan ya tentu pesan-pesan yang positif ya kan. Jangan kita melawan dengan ya dengan hal buruk juga, karena nanti kita sama saja dengan mereka. Dan menarik tadi jawaban Pak Jokowi ini ya, mungkin ekspresi orang-orang yang belum menerima kekalahannya saat Pilpres. Waduh, dalam banget jawabannya ya. Saya nggak sampai expect teman-teman mendengarkan jawaban Pak Jokowi yang seperti itu. Ekspresi kekalahan Pilpres. Waduh, ini makin panas aja nanti bolanya nih. Kalau para pembenci mendengarkan ini, bolanya nih makin panas teman-teman. Ditambah tadi ya, partai perseorangan dan partai TBK. Wah, hahaha. Pak Jokowi ini sepertinya ada bau-bau mendirikan partai terbuka, super terbuka ya, dimiliki oleh semua anggota. Bukan dimiliki oleh segelintir orang ya, sebut aja. Harusnya tadi Pak Jokowi sebut aja gitu, bukan partai yang dimiliki Ibu Mega aja gitu, yang suaranya hanya satu orang gitu ya kan, yang bisa memerintahkan cuma satu orang gitu. Nah itu. Dan tadi Pak Jokowi sudah menjawab cawe-cawe yang mungkin selama ini juga diisukan oleh banyak orang. Dan saya heran dan bingung teman-teman, kok orang-orang ini, pembenci-pembenci ini, bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Jokowi mengintervensi Pak Prabowo. Ya, terus mereka tidak punya bukti gitu, hanya berasumsi. Dan asumsinya itu berdasarkan menteri-menteri Pak Jokowi yang dulu itu masih menjabat di era Pak Prabowo. Ini kan kalau dasarnya hanya itu, sepertinya kurang kuat gitu argumentasinya teman-teman. Hanya berdasarkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu di rumahnya dan segala macam. Ini kan kurang kuat argumentasinya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.